Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, tidak pernah bisa kita hitung sampai detik ini. Dan yang wabil khusus adalah kenikmatan kita bisa salat berjamaah salat zuhur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masih di bulan Dzulqa'dah, di bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriyah. Insyaallah pekan depan kita masuk ke bulan terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, tema hari ini saya ingin menasihati diri pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa amalan yang khusus, yang spesial, yang Allah syariatkan di bulan terakhir bulan Dzulhijjah. Yang mungkin kita sudah sering ketahui bersama bahwa ada yang namanya ibadah kurban dan ada ibadah haji. Haji dan umroh secara spesifiknya begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ibadah kurban dan ibadah haji dan umroh hakikatnya adalah ibadah napaktilas perjuangan kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dan Ismail alaihimussalam. Dan ini adalah salah satu hikmah terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin. Seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang diberikan kesabaran yang luar biasa. Dan hal itu pula lah yang ingin Allah wariskan kepada kita. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang ketika dia usianya sudah tua, kemudian tidak punya anak, dan ketika Allah wahyukan lewat malaikat, Allah kabarkan kepada beliau ketika beliau sudah tua, bahwa dia akan mempunyai anak, dan kemudian hal itu sesuatu yang mencengangkan, dan ketika memang sudah terjadi, beliau punya anak yang namanya Ismail alaihissalam, tetapi pada setelahnya Allah berikan ujian berikutnya yang tidak kalah beratnya, yaitu orang yang dia cintai ini, anak yang dia sudah tunggu-tunggu lamanya ini, harus dikorbankan, harus disembelih. Bagaimana perasaan seorang ayah yang pada saat itu baru saja belum lama punya seorang anak, setelah sekian lama kemudian sudah dikasihkan, kemudian disuruh untuk dikorbankan, tentulah ini sesuatu yang sangat berat. Tapi tanpa ragu, tanpa ada pertanyaan kepada Allah, tanpa mempertanyakan, beliau kemudian mengkomunikasikan kepada anaknya, dan ternyata anaknya pun mengiyakan, dan kemudian dilaksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita diajarkan dari dua ibadah ini, ibadah kurban dan haji ini, tentang kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, secara syariat, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian kecil ya yang mengatakan hukumnya wajib. Meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ini sunnah muakkadah. Dan memang ada hadis yang Rasulullah katakan, barang siapa yang tidak berkurban itu jangan dekati rumah ibadahku. Itu saking kerasnya ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang enggan berkurban. Tetapi sekali lagi para ulama menghukumi, mayoritasnya menghukumi berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Jadi artinya kalau kita pakai bahasa kita,
Teng-teingeun lah begitu ya. Orang yang kaya, yang hartanya banyak, yang kebutuhan sehari-harinya sudah tercukupi bahkan berlebih, kemudian minimal setahun sekali dia berkurban agak banyak. Ya kan kalau hitungan rupiah sekarang minimalnya kalau kambing sekitar 3 jutaan atau ya masih ada yang di bawah 3 juta, ya kita lumayan banyak lah begitu ya. Hampir sama dengan UMR Cimahi lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu kemudian tidak berkurban maka teuing-teuingan lah. Meskipun sekali lagi secara hukum itu sunnah muakkadah. Dan sedangkan haji dan umroh, haji itu para ulama mengatakan ya wajib. Bahkan ini termasuk dalam rukun Islam. Rukun itu artinya adalah tiang. Dan kata Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin. Anta syahada an la ilaha illallah. Ya, syahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Kemudian salat, kemudian zakat, kemudian saum, dan kemudian terakhir haji manistata'ata ilaihi. Haji bagi yang mampu. Jadi meskipun ini rukun Islam, tetapi haji itu ada tambahannya istita'ah bagi yang mampu. Dan ini juga terjadi perbedaan pendapat. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa orang yang memang pada 1 tahun itu dia belum mampu, ya memang tidak wajib. Tapi ada penekanan, minimal kita meskipun belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minimal ada gerentes niat lah gitu. Seorang mukmin yang tahu bahwa rukun Islam itu salah satunya haji dan tidak ada niatan sedikit pun untuk berhaji, na'udzubillah, bisa jadi dihukumi jahiliyah itu keislamannya. Apalagi orang yang memang sudah mampu. Permasalahannya sekarang, terutama di kita, kalau tidak salah ingat ya, sekitar mungkin 2009 atau 2010-an, orang berhaji itu sudah mengenal yang namanya antrian. Bahkan sekarang di Cimahi sudah berapa tahun ya? 20 tahunan atau bahkan ada yang mengatakan antriannya sudah nyampe lebih dari 20 tahun. Itu untuk ukuran Cimahi. Untuk ukuran di luar daerah, ada yang mengatakan di Sulawesi atau di Kalimantan ada bahkan sampai 50 tahunan, bahkan 70 tahunan. Nah ini problematika khusus. Kalau ditelusuri, ini berawal ketika ada kebijakan dana talangan haji. Jadi pada tahun awal-awal sebelum tahun 2009-an, atau katakanlah tahun 2000-an awal, itu orang masih hari itu daftar, tahun itu daftar, maka tahun itu berangkat. Tetapi ketika setelah ada dana talangan, orang bisa nyicil, bisa ngeredit haji. Pada saat itulah banyak orang-orang yang bahkan dianggap tidak mampu sekalipun, karena dia bisa pinjam uang ke bank, maka berbondong-bondonglah orang daftar haji. Dan kemudian disitulah terjadi antrian yang semakin tahun, semakin hari semakin panjang. Sampai hari ini, yang kita ketahui sendiri, yang daftar hari ini bisa jadi, kalau misalnya hari ini kita berusia 40 tahunan, bisa jadi ketika hajinya usia 60, 70, sampai 80 tahunan. Dan haji itu mayoritasnya adalah ibadah selain pesak tadi ya, selain harta, tetapi juga ibadah fisik. Dan orang yang semakin tua secara sunnatullah, maka secara kekuatan fisik semakin menurun. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu hikmahnya juga. Kenapa haji disyariatkan? Ya agar orang-orang mukmin itu, orang-orang Islam itu kuat-kuat. Bahkan ada hadis Rasulullah, salah satu jihadnya kaum perempuan, jihadnya orang-orang yang lemah, jihadnya orang-orang tua adalah haji. Memang karena ini sesuatu yang sangat berat. Bapak-bapak yang pernah umroh atau yang sudah pernah haji merasakan langsung bagaimana haji itu bacaannya mah sebenarnya mah dalam tanda kutip nggak ada yang wajib dibaca kalaupun kita nggak hafal gitu. Tapi hampir 99%-nya adalah
ibadah fisik. Rukun haji itu kan ada ihram, kemudian ada tawaf, ada sa'i, kemudian tahallul, wukuf dan tertib ada 6. Dan itu mayoritasnya adalah ibadah fisik. Bapak-bapak yang pernah umroh, barangkali kalau yang baru-baru kemarin apalagi ketika Ramadan, itu bagaimana berjuta-juta orang jangankan untuk berlari-lari yang disunahkan gitu. Itu untuk sekedar berjalan saja di peak hour, di jam-jam puncak, itu orang untuk berjalan saja susah. Meskipun sekarang ada fasilitas bagi orang-orang yang sakit, orang-orang tua, ada selain kursi roda, ada juga yang pakai mobil golf yang cepat gitu ya. Itu luar biasa, tapi tetap saja itu adalah sesuatu yang membutuhkan fisik yang prima. Oleh karena itulah salah satu hikmahnya lagi bahwa ibadah ini adalah ibadah fisik. Dan salah satu tadi rukun haji atau umroh adalah tawaf. Disunahkan bagaimana bapak-bapak yang pernah umroh, yang pernah tawaf? Kita memperlihatkan ketika kita pakai baju ihram, baju kalau bagi laki-laki ya, kalau perempuan kan sama saja. Ketika kita memakai baju ihram, 2 lembar kain tanpa jahitan, nggak pakai apa-apa lagi, khusus ketika kita tawaf, Pak Riki ya, kita disunahkan untuk memperlihatkan bahu sebelah kanan. Bapak-bapak tahu ini riwayatnya seperti apa? Dulu ini adalah syariat ini Rasulullah perintahkan kepada para sahabat ketika umat Islam itu masih sedikit dan dianggap sepele. Padahal umat Islam ini adalah umat yang kuat. Maka Rasulullah salah satu syariatnya untuk memperlihatkan bahwa kaum muslimin itu meskipun dalam waktu itu masih sedikit, tapi mereka adalah umat yang kuat. Maka kata Rasulullah, perlihatkan bahu-bahu kalian biar kelihatan kekernya. Itu sunnahnya begitu. Meskipun kalau hari ini barangkali kita yang kurang olahraga, barangkali ketika kita memperlihatkan bahu kita, geningan sarwakeun jeung nutara olahraga. Nah, tapi itu salah satu hikmahnya bagaimana seorang mukmin itu, seorang muslim itu senantiasa memperlihatkan tubuhnya, fisiknya. Jadi ya, dalam beberapa hadis yang dikatakan Rasulullah itu selain kuat, bisa bergulat, kelihatan bisepnya, kemudian perutnya six pack gitu. Jadi kalau dulu nggak ada nge-gym gitu ya, tapi Rasulullah sudah seperti itu karena menjaga fisik dan menjaga makan. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari syariat kurban, haji maupun umroh. Terakhir, ada yang lupa tadi, bahwa haji ini wajib. Kalau umroh bagaimana? Saya beberapa kali ditanya oleh teman, bagaimana dengan tadi kondisi sekarang, haji yang lama, meskipun kita sudah daftar punya porsi haji, tapi waktunya sangat panjang. Boleh nggak umroh dulu? Nah sebenarnya umroh itu pun para ulama berbeda pendapat. Dari 4 mazhab ini juga berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan sunnah, tetapi juga ada yang mengatakan wajib. Dan yang mengatakan wajib pun ada yang mengatakan haji dulu baru umroh. Tapi tadi karena kondisi sekarang, kondisinya di Indonesia terutama yang antrian sangat panjang, maka beberapa ulama kontemporer mengatakan ketika memang kita belum mampu untuk haji, cukupnya buat umroh, ya umroh saja dulu. Umrohnya saja dulu gitu ya. Karena haji itu wajib manis tata'tum bagi yang mampu. Ada yang menerjemahkan, ulama menerjemahkan manis tata'tum itu bagi yang mampu itu bahkan kita menyengaja untuk nabung haji pun tidak mesti. Karena yang wajib itu adalah ngasih nafkah. Nah, tapi kalau suatu saat Allah anugerahkan harta kita, misalnya kalau haji furoda berapa ya sekarang ya? Katakanlah 500 juta. Gitu. Haji furoda itu haji yang tadi daftar langsung berangkat. Haji paling top. Gitu. Ada haji furoda, di bawahnya ada haji plus. Ini masih ada antriannya sekitar 5 tahunan, 7 tahunan. Baru haji yang reguler yang tadi sampai 20 tahunan lebih.
Nah kalau misalnya haji furoda itu yang kita bayar hari ini, tahun ini berangkat, katakanlah 500 juta yang dengan fasilitas mewah, dan dalam tabungan kita itu ada lebih dari itu, katakanlah 1 miliar, maka bisa jadi orang ini sudah jatuh kepadanya kewajiban haji. Kalau dia memang belum melakukan haji. Nah tapi bagi kita yang UMR atau yang masih misalnya gajinya sih besar, cuman pengeluaran juga besar, maka memang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Bagi tadi yang punya kelebihan harta, mudah-mudahan minimal tahun ini diberikan kemudahan, diberikan kelapangan untuk bisa berkurban, dan mudah-mudahan suatu saat Allah mampukan kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.